Jumpa lagi sahabat dan rekan-rekan semua di Adenium JBI channel. Buat sahabat dan rekan-rekan Adenium, rekan-rekan tani dan ternak. Oke, langsung saja. Saya masih beberes dan aktivitas di lahan tani dan ternak. Dan masih beradenium, masih rawat-rawat koleksi. Sekalian juga ternak kolam dan ikan. Jadi adenium memang lagi tidak bergairah, cuma karena hobi tetap akan saya rawat terus, jadi tidak akan terbengkalai. Oke, kita ke materi kolam dulu. Saya ada coba budidaya ternak ikan gurami. Ini bibit 5, kondisi sudah 5 bulan setelah tabur bibit. Dulunya kecil sekali, seukuran 2 jari orang dewasa, bibit sekitar 400 ekor. Jadi kondisi sekarang ukuran sudah menuju 5 jari ukuran dewasa. Termasuk lambat atau cepat saya juga kurang tahu karena baru mau coba-coba. Tapi dari komentar peternak yang sudah berpengalaman itu bagus, cukup baik kata mereka. Untuk kolam bak semen tanpa sirkulasi air mengalir, tanpa kolam tanah, tanpa penyaring dan tanpa aerator. Jadi secara budidaya saya masih coba-coba dan minta pengalaman juga dari rekan ternak untuk kolam semen seperti ini. Tapi memang kembali ke situasi, suhu dan keadaan masing-masing kolam. Ternak gurami gampang, yang dibutuhkan hanya kesabaran, telaten dan nggak langsung nyerah. Gurami juga bukan ikan yang rewel, harus kasih makan tiap hari gitu. Sayuran bisa, dedaunan segar bisa, pelet apalagi. Jadi saya hanya coba berlogika dengan ternak gurami supaya ikan cepat besar, sehat. Ya pakannya diatur, ada protein, ada karbo, serat dan unsur vitamin yang terdapat pada sayuran. Jadi pakannya pakan sehat kayak protein dan lain-lain. Oke, kita langsung ke aktivitas pakan saya. Kebiasaan pemberian pakan untuk ikan gurami, karena cluenya pasti di sini. Seputar gurami maunya hasilnya cepat gede, cepat besar, pakannya biasa aja. Jadi nggak mungkin sahabat dan rekan-rekan semua. Omong kosong itu bullshit. Sekalipun kolam air mengalir, tetap pakai pelet. Pelet yang berprotein, itu pelet yang cukup berat ukurannya. Jangan pakai pelet murahan. Ikannya nanti malah malas dan kurang gairah guraminya untuk makan kalau pakai pelet yang biasa. Selain itu tetap main di sayuran. Buat kunyah-kunyah gurami, walaupun sudah kasih pelet, tetap kita kasih sayuran. Kenapa? Karena guraminya itu makan sepanjang waktu. Tapi ada tapinya, kita atur jadwal makannya, sesuaikan sayurannya. Karena apa? Kolam seperti saya ini, kolam semen, bukanlah kolam tanah yang airnya mengalir. Oke, next, lanjut. Kolam saya ada 3 yang aktif. Satu kolam berisi 130-an gurami, satu kolam berisi 130 gurami dan 100 ekor nila. Satu kolam lagi campuran nila, gurami dan ikan mas, itu 100 ekor. Kolam terakhir yang saya sebut itu di luar jaring kandang dan kolam ini. Jadi yang di dalam ini, tempat saya buat video ini, di depan sayuran ini, khusus 2 kolam gurami. Yang ujung murni gurami, yang tengah di sini campur nila dengan ikan gurami. Kebiasaan saya dalam pemberian pakan itu pagi dan sore hari. Pagi jam 7, pemberian pelet sekitar 3 genggam. 3 genggam ukuran tangan dewasa, menyesuaikan ukuran tubuh gurami dan porsinya. Setelah taburan pelet selesai diberikan, langsung kita kasih sayuran. Sore jam 5 nanti kita kasih makan lagi. Tetap 3 genggam pelet, sayurnya menyesuaikan. Tetap pakai keladi dan sayuran alternatif buat kunyah-kunyah gurami. Nah, kebiasaan saya berikan sayur utama yaitu daun keladi. Bagaimanapun daun keladi harus ada. Opsional pengganti sayuran saya pakai selada.
Ini selada kopekan, sortiran dari pasar, tapi dalam kondisi segar. Sayuran lain seperti sayur putih, dan sayur jenis pakcoy. Saya nggak pakai sayur kol, daun ubi, daun kates, atau daun ketela. Sekali lagi, saya nggak pakai sayur kol, daun ubi, dan daun kates. Karena apa? Penggunaan daun yang saya sebut tadi jika tidak terurai dengan baik, sisa-sisa sayuran yang tidak termakan akan membusuk. Jadi air kolam akan bau. Jadi saya nggak pakai sayuran yang saya sebut di atas tadi. Selada dan pakcoy termasuk sayuran yang cukup tinggi protein. Daun talas atau keladi tinggi kalsium, serat, dan karbo. Jadi seperti itu sahabat dan rekan-rekan. Pakan kualitas tinggi, pelet dan sayuran terpilih. Gurami itu ikan sultan, harganya lumayan. Ikan konsumsi dengan pembeli yang terbatas, tapi stok panen gurami yang siap panen itu terbatas pula. Semakin besar ikan gurami itu semakin mahal harganya. Logikanya seperti itu. Pakan pelet tetap pakai pelet protein tinggi, jangan pakai pelet yang ringan-ringan gitu. Saya nggak perlu lagi jelasin bentuk dan merek peletnya, silahkan tafsir sendiri. Ikan sultan, ya sayurannya sultan juga. Keladi, selada, pakcoy. Pakai sayuran kualitas, jangan pakai sayuran apa adanya. Boleh sayuran apa adanya, tapi sekedar saja buat kunyah-kunyah gurami karena gurami makannya sepanjang waktu. Gurami bisa hidup dan tumbuh dengan makan sayuran saja, tapi hasilnya akan butuh waktu lama. Panen tidak sesuai ekspektasi. Guraminya cuma besar kepala, dagingnya kosong melompong. Jadi sah-sah saja, cara berternak berbeda, hasilnya berbeda. Pakan apa adanya, hasil sesuai apa adanya. Oke, sahabat dan rekan-rekan, saya hanya membagikan pengalaman saya. Saya baru coba-coba ternak gurami, masih tahap belajar. Dan pengalaman saya ini pasti nanti banyak caci maki di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, nantikan video selanjutnya. Semoga jaya Adenium Indonesia, semoga jaya peternak Indonesia.